Halo guys, jadi pada video ini kita akan membahas alur cerita film yang bercerita tentang sebuah percobaan robot militer untuk menumpas kelompok pengedar narkoba di pedalaman hutan Filipina. Film ini sendiri disutradarai oleh Mark Twain yang rilis pada tahun 2020. Di awal film terlihat Mayer Robert, ketua divisi robotik, memasuki ruangan kerjanya. Sedangkan agensi AA bernama Foster, ia ditelepon oleh pria bernama James. Kemudian terlihat James, Fielding, dan Kroger dijemput oleh seorang pria bernama Bowler untuk menuju penginapan. Di bandara militer terlihat 4 robot memasuki pesawat untuk dikirim menuju hutan Filipina. Setelah James dan teman-temannya tiba di penginapan, Kroger mengeluh karena tempat itu sangat kumuh. Kemudian, Bowler mengajak James untuk mendatangi sebuah tempat. Di dalam mobil, Bowler menelpon Mayer Robert untuk memberitahu bahwa James sudah aman bersamanya. James sedikit curiga kepada Bowler dan bertanya siapa yang ia telepon. Bowler malah balik bertanya apakah James tahu tujuannya ditugaskan. James hanya menjawab, ya. Kemudian, di sebuah perkampungan seorang pria bernama Mason terlihat sedang memperbaiki pondok kecil. Kembali ke Bowler dan James, mereka keluar dari mobil dan berlari memasuki hutan dengan senjata lengkap. Sementara di penginapan, Fielding dan Kroger sedang menyiapkan komputer mereka. Fielding kaget setelah mendengar Kroger membuat kode program tempur yang baru. Kroger menjelaskan kalau mereka bekerja untuk perusahaan militer. Berpindah ke Bowler dan James, di perjalanan mereka menemukan sebuah jebakan milik penyeludup narkoba. Tidak lama berselang, rombongan penyeludup itu muncul. Bowler dan James segera bersembunyi. Sedangkan di sisi lain hutan, terlihat sebuah mobil para mahasiswa melewati jalan. Namun, mesin mobil mereka mati karena tertangkap jebakan. Sekelompok mahasiswa kedokteran itu segera keluar dari mobil. Karena tidak ada waktu kembali, mereka melanjutkan dengan berjalan kaki. Pria bernama Des mengatakan dengan takut kalau ia pernah mendengar rumah ada sekelompok pengedar narkoba berbahaya di hutan itu. Jordan, yang juga salah satu mahasiswa, menegaskan kalau rumor itu tidak benar dan mereka harus menemukan desa terdekat untuk beristirahat. Beralih ke James dan Bowler, mereka sedang memasang alat komunikasi di hutan agar bisa terhubung dengan Kroger di penginapan. James yang melihat Bowler memasang satu alat berbeda menanyakan apa yang ia pasang. Namun Bowler hanya mengatakan alat itu untuk rencana cadangan mereka. Setelah alat penghubung terpasang, Kroger menghubungi James dan menanyakan tentang perubahan rencana. Namun belum sempat menjawab, Bowler yang mendengar pergerakan langsung menyekap James dan menyuruhnya diam. Ternyata terlihat sekelompok mahasiswa kedokteran yang berjalan melewati mereka. Saat para mahasiswa itu berhenti sejenak untuk minum, tiba-tiba sekelompok orang menghampiri mereka. Ternyata itu hanya sekelompok anak kecil dengan senjata mainannya. Setelah itu Bowler dan James kembali ke penginapan. Di sini James terkejut karena ada perubahan rencana. Pihak CIA yang dipimpin oleh Foster ingin mengawasi operasi tersebut karena mereka akan memasukkan robot ke negara yang bukan wilayah mereka. Setelah 4 robot itu diturunkan dari pesawat, anehnya robot nomor 4 terdapat kerusakan pada parasut. Kroger mengatakan kepada Bowler, robot nomor 4 kehilangan sinyal. James menjelaskan kepada Bowler bahwa 4 robot yang dikirim tersebut memiliki kecerdasan buatan. Mereka akan melaksanakan perintah namun dengan penyelesaian dan sudut pandang kecerdasan buatan yang telah diprogramkan. Setelah semua robot berhasil mendarat di hutan, para mahasiswa kedokteran juga berhasil menemukan desa setempat. Kemudian Bao menanyakan kepada Keala apakah bisa menolong mereka mencari alat transportasi. Namun, Keala pura-pura tidak mengerti bahasa Inggris dan menjawab pertanyaan mereka dengan bahasa Vietnam. Tian yang bisa sedikit berbahasa Vietnam menjelaskan tujuan mereka untuk memberikan imunisasi kepada penduduk. Namun, mereka membutuhkan perahu untuk pergi ke desa tersebut. Kemudian Mason muncul. Jordan merasa lega karena bisa berkomunikasi dengan mudah. Tiba-tiba, rombongan pengedar narkoba mendatangi mereka. Mason menyuruh untuk tidak mengatakan apapun. Ketua pengedar narkoba bernama Prak mengusir mereka dari desa. Jika mereka tidak pergi, Prak akan membunuh mereka semua. Sedangkan robot nomor 1, 2, dan 3 sudah memasuki koordinat yang diperintahkan. Namun, Mayer Robert ingin mengambil alih kendali robot dari Kroger. Robert menyuruh Bowler untuk memasukkan flash disk yang berfungsi untuk menambahkan tujuan baru pada robot tersebut. Kroger tidak langsung mengikutinya karena ia takut isi flash disk tersebut ada kerusakan. Setelah memeriksa flash disknya, ternyata ada banyak kerusakan pada datanya. Kroger memerlukan waktu sekitar 10-12 jam untuk memperbaikinya. Kembali ke desa, terlihat sekelompok mahasiswa sedang beristirahat di rumah Keala. Jordan yang melihat tato tentara di tangan Mason sangat marah karena tidak bisa mengatasi masalah yang baru saja terjadi. Hampir saja terjadi pertarungan. Untungnya, Keala segera menenangkan Mason dan membawanya pergi. Di dalam hutan terlihat Leif dan teman-temannya sedang bermain tembak-tembak. Sengaja melihat sebuah parasut, saat membukanya ternyata di dalamnya ada robot nomor 4.
Lip malah mengambil modul yang ada di kepala robot nomor 4 yang membuat robot tersebut mengalami error. Setelah melihat robot itu bergerak, Lip dan teman-temannya segera melarikan diri. Robot nomor 4 itu berjalan mengejar karena modulnya dibawa oleh Lip. Lip yang pulang memberitahu Prak bahwa dia melihat robot di tengah hutan sambil memperlihatkan modul di tangannya. Ternyata 3 robot sudah menemukan kelompok pengedar tersebut. Saat itu juga 3 robot langsung menembaki kelompok pengedar yang diketahui oleh Prak. Tanpa Han pun, seanak-anak serta mahasiswa juga menjadi sasaran tembak 3 robot itu. Prak dan Mason berhasil bersembunyi. Saat salah satu robot hampir membunuh istri pengedar itu, Fielding langsung memutus koneksi semua robot. Bowler yang melihat itu sangat marah kepada Fielding. Bowler mengancam Jens dengan pistol agar Fielding mengaktifkan robot itu kembali. Dengan terpaksa, Kroger mengaktifkannya kembali. Saat itu juga robot itu langsung membunuh si wanita itu. Satu demi satu, 3 robot itu membunuh semua orang di sana. Melihat kekejaman itu, Mason segera memancing robot agar mereka bisa melarikan diri. Setelah melihat Mason, Bowler segera menyuruh menghentikan 3 robot tersebut. Mayor Robert yang juga melihat rekaman itu merasa heran kenapa ada orang barat yang tinggal di tengah-tengah hutan Vietnam. Mason yang melihat robot itu tidak bergerak segera menyuruh semua orang untuk melarikan diri. Sedangkan Mayor Robert merasa semua adalah saksi pembunuhan yang dilakukan robotnya dan segera menyuruh Bowler untuk membunuh semuanya, termasuk Mason dan mahasiswa. Kroger dengan terpaksa mengikuti perintah Bowler, sedangkan Mason terus berusaha menyelamatkan anak-anak bersama Kayla. Saat berlari, salah satu anak tiba-tiba tersandung. Tanpa pun, robot itu membunuh anak tersebut. Mayor Roberts yang mengetahui identitas asli Mason sebagai tentara sel yang berkhianat menelpon Poster. Poster mengatakan ini akan menjadi target latihan bagus untuk menguji robotnya. Hasil, Mason menjadi target utama dalam operasi 3 robot tersebut. Kembali ke Mason, ia tertembak di telapak tangannya sedangkan robot 4 baru saja tiba di desa dan masuk ke salah satu rumah. Di sana, seorang pria tua menembak robot nomor 4. Namun, robot nomor 4 langsung mencekik pria itu hingga tewas. Setelah memindai tablet medis yang ada di sana, karena penasaran, nomor 4 malah mengeluarkan jantung dan otak pria itu. Kembali ke Bowler, ia mengatakan kepada Jens, Fielding, dan Kroger bahwa itu semua salah mereka karena menciptakan robot pembunuh. Terlihat perempuan bernama Angie berlari, namun sebuah tembakan tepat mengenai perutnya. Ia berusaha menghindari robot itu dengan merangkak, walau identitasnya sebagai mahasiswa sudah diketahui. Tanpa ampun, robot itu menginjak kepalanya hingga tewas. Jens, Fielding, dan Kroger yang menyaksikan hal tersebut langsung shock dan muntah. Kembali ke Mason dan teman-temannya, mereka masuk ke sebuah gua untuk bersembunyi. Mereka yang belum mengetahui kalau Angie sudah tewas berteriak untuk memanggil. Namun Mason segera menutup mulutnya karena bisa terdengar oleh robot pembunuh. Saat malam tiba, terlihat Bao sedang berlari. Namun Bao terjatuh dan kakinya patah. Karena merasa kesakitan, Bao bersembunyi di balik pohon. Namun robot nomor 2 yang menemukan Bao juga memecahkan kepalanya dengan cengkraman yang sangat kuat. Sedangkan robot nomor 4 menghubungi Jens lewat perangkat otomatisnya dan meretas komputer Fielding serta mendownload isi berkas di dalamnya. Fielding berusaha mencegah peretasan nomor 4, namun ia tidak berhasil. Melihat itu, Mayer segera menyuruh Kroger untuk mematikan nomor 4. Namun, Kroger juga tidak berhasil mematikannya. Bowler yang panik malah mencabut kabel komputer itu, sehingga menonaktifkan semua robot dan merusak sistemnya. Karena robot nomor 4 berbahaya, Mayor Robert meminta mereka segera memperbaiki sistem yang rusak. Dengan perintah dari Mayor Robert, Kroger membuat kode perintah baru agar robot nomor 1 melanjutkan perburuan. Robot nomor 2 dan 3 bertugas mematikan nomor 4. Berpindah ke Mason, terlihat dia keluar dari gua untuk mengalihkan perhatian robot dengan mengambil ranjau di tanah dan meledakkannya. Robot nomor 1 segera mendatangi sumber ledakan itu, sehingga memberi waktu bagi Mason dan teman-temannya untuk kabur ke perkampungan terdekat. Di sana mereka menemukan Wendy bersama dengan Liv dan Prak. Prak segera mengambil senjata di tempat persembunyiannya dan terjadi adu tembak antara Prak dan robot nomor 1. Para mahasiswa segera masuk ke pondok terdekat untuk bersembunyi. Namun, kaki Tim tertancap kaca yang membuat Tim sedikit berteriak, sehingga robot nomor 1 menemukan mereka. Tiba-tiba robot nomor 1 menyeret Des keluar. Mason segera menyelamatkan Des dengan melempar kepala robot nomor 1 menggunakan palu, sehingga robot tersebut mengejar Mason. Tiba-tiba Liv mencegah robot nomor 1 itu dan memperlihatkan model milik robot nomor 4. Saat robot itu ingin menembak Liv, Prak mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Ketika robot itu ingin menembak Liv dan Kayla, Mason muncul memukul robot itu. Jordan juga ikut membantu dengan menembakinya. Hal itu memberikan sedikit waktu untuk Mason menaruh ranjau.
Saat robot nomor 1 berada di dekat ranjau, Mason menembak ranjau itu sehingga robot nomor 1 lumpuh terkena ledakan. Saat Mason ingin menghancurkan kepala robot dengan gagang senjata, Mayor Robert yang melihat robotnya dilumpuhkan memerintahkan Kroger untuk mengaktifkan mode penghancuran. Sayangnya upaya itu sia-sia karena Mason sempat melarikan diri sebelum robot nomor 1 meledak. Setelah itu Mason kembali ke desa mendatangi Keala. Ternyata Keala juga tertembak di perutnya. Mason segera berteriak kepada mahasiswa kedokteran untuk segera menolongnya. Lip sangat bersedih karena kematian ayahnya. Lip mengatakan kalau ini adalah salahnya karena telah mengambil model robot tersebut, sehingga membuat robot itu marah. Dan Mason pun berusaha menenangkannya. Kembali ke Bowler yang merasa situasi mulai tidak terkendali, segera menghubungi Mayor untuk meminta tambahan bantuan. Namun Mayor menolak karena misi ini sangat rahasia. Kemudian Bowler menanyakan seberapa jauh robot nomor 2 menuju lokasi Mason. Kroger menjawab cukup jauh. Sedangkan robot nomor 3 dikunci untuk melumpuhkan robot nomor 4 untuk menghadapi situasi yang di luar kendali. Setelah nomor 3 menemukan nomor 4, mereka pun saling menghancurkan. Ternyata robot nomor 4 memiliki keterampilan baru seperti ninja karena mengunduh data di komputer Kroger, sehingga berhasil mengalahkan robot nomor 3. Upaya mode penghancuran nomor 3 juga berhasil dihentikan oleh robot nomor 4. Lalu robot nomor 4 juga mengambil model robot nomor 3 dan mengunduh data model tersebut. Namun Kroger mengatakan robot nomor 3 belum lumpuh sepenuhnya. Ia juga memiliki model cadangan yang jauh lebih hebat dari model robot yang lain. Tetapi baterainya hanya bisa bertahan 5 jam. Mereka segera merencanakan untuk memasang modul tersebut ke robot nomor 3. Fielding yang sudah tidak tahan menelpon suaminya bersama Mick dan melaporkan semua hal yang terjadi. Mick yang khawatir meminta alamat Fielding sekarang. Namun Bowler memergokinya. Melihat Bowler yang marah, Fielding segera berlari. Namun ia terjebak di jalan buntu dan bersembunyi di balik tangga sambil memegang pemukul. Saat Bowler mendekat, Fielding langsung memukulnya dan berlari. Saat memasuki jalan sempit, sialnya kaki Fielding terpeleset. Bowler yang menemukan Fielding langsung melemparkan pisau tepat mengenainya. Saat Fielding terpojok, Bowler mendekap mulutnya dan menusuk perut Fielding hingga tewas. Lalu Bowler menelpon pembunuh bayaran untuk membunuh suami Fielding. Berpindah ke Mick. Saat ia kembali ke rumah, pembunuh bayaran suruhan Bowler masuk dan menembak Mick hingga tewas. Sedangkan di hutan, Mason dan yang lainnya bersembunyi di lembah. Mereka kemudian memanjat akar untuk naik ke atas tebing. Karena Keala terluka, Mason memakai penarik untuk mengangkutnya ke atas. Jordan yang terakhir tidak sempat naik ke atas, sehingga Mason menyuruhnya berlari dari sana karena robot nomor 2 sudah menemukan mereka. Sedangkan James, Kroger, dan Bowler terlihat pindah tempat karena tempat sebelumnya sudah tidak aman. Kembali ke Jordan saat robot nomor 2 menembakinya. Jordan segera bersembunyi di lembah sambil mencari cara untuk memanjat ke atas. Robot nomor 2 yang menemukan persembunyian Jordan dengan perlahan mendekatinya. Jordan yang semakin terpojok berpikir untuk bunuh diri. Saat nomor 2 hampir mendekati Jordan, Tian berteriak memanggil Jordan, sehingga nomor 2 mendekati suara Tian. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Jordan, dan ia berhasil naik ke atas tebing. Nomor 2 juga ikut memanjat, namun Lip melempar batu tepat mengenai kepala nomor 2, sehingga membuatnya terjatuh. Berpindah ke Kroger, di tempat baru ia berhasil menyiapkan model baru untuk robot nomor 3. Di sini, Bowler mengancam James dan Kroger. Jika misi rahasia ini bocor, maka keluarga mereka akan dibunuh. Dan peledak juga sudah disiapkan. Jika mereka mengacaukan misi, drone akan diledakkan. Kemudian, Bowler pergi menuju hutan untuk memasang model baru nomor 3. Di hutan, Mason dan yang lainnya terlihat memasuki gua. Sedangkan Bowler yang tiba di hutan mulai mencari keberadaan robot nomor 3. Setelah berhasil menemukan robot nomor 3, Bowler langsung memasang model baru serta penghancuran diri yang dilapaskan nomor 4 sebelumnya. Kembali ke goa, Lip disuruh Mason memimpin jalan karena Lip lebih mengetahui jalan di sana. Namun karena kondisi Keala yang semakin parah, memaksa mereka untuk beristirahat. Dan yang tertembak di telinga juga kehilangan pendengarannya. Tiba-tiba terlihat seseorang mendekati mereka. Jordan langsung menodongkan senjatanya, namun itu hanyalah seorang pria tua buta. Di malam harinya saat mereka beristirahat, Mason menceritakan kepada Keala alasan kenapa ia mengkhianati Sial. Keala hanya mengatakan jika ia mati, Mason harus menjaga Lip. Pagi harinya, keadaan Keala semakin kritis karena pendarahannya. Kemudian terdengar suara mencurigakan. Mason dan Jordan segera memeriksa asal suara tersebut. Ternyata robot nomor 2 sudah tiba di dekat mereka. Mason yang tidak sengaja menjatuhkan batu langsung dikejar oleh robot nomor 2 sambil menembak mereka. Saat Mason terpeleset, Jordan mengalihkan perhatian robot nomor 2 dengan memanggil nama Mason. Robot nomor 2 yang mendengar itu segera bergerak menuju Jordan. Kemudian, Mason melempar batu untuk mengalihkan perhatian robot nomor 2. Saat robot nomor 2 mengejar Mason, robot nomor 2 tersangkut di bebatuan, sehingga memberikan waktu bagi mereka untuk kabur. Jordan menanyakan
robot apa yang mereka hadapi? Mason menjawab itu adalah robot militer pembunuh. Sedangkan di dalam hutan terlihat robot nomor 3 dan Bowler berlari untuk mengejar robot nomor 4. Di sana, robot nomor 3 menginjak ranjau bekas pengedar narkoba, namun tidak berpengaruh padanya. Di tempat Jens dan Kroger, Jens menghubungi Foster karena misi ini tidak sesuai rencana yang disepakati. Namun, Foster menjanjikan bonus lebih kepada Jens dan Kroger jika mereka berhasil menyelesaikan misi tersebut. Kroger yang mendengar itu langsung menyepakatinya. Jens kemudian memberikan pesan lewat secari kertas kepada Kroger bahwa mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Di dalam gua, robot nomor 2 yang berhasil melepaskan diri terus mengejar kelompok Mason. Sementara itu, Mason dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Namun, Kayla meninggal karena luka di perutnya. Mereka kemudian menaruh mayat Kayla dalam sebuah kuil. Tak disangka ternyata robot nomor 2 sudah tiba di dekat mereka. Jordan yang melihat itu menyuruh teman-temannya untuk lari. Mason juga menyuruh Lip bersama mahasiswa kedokteran untuk keluar dari sana. Sedangkan Mason dan Jordan mengalihkan perhatian robot nomor 2. Namun sialnya, Lip siswa kedokteran tangkap di jalan buntu. Beruntungnya, Jordan sempat mengalihkan perhatian robot nomor 2 sehingga Lip bersama yang lainnya berhasil keluar dari runtuhan dan berlari menuju hutan. Sementara itu Kroger mengatakan kepada Bowler kalau mereka sudah dekat dengan robot nomor 4. Kembali ke Mason dan Jordan, mereka berhasil menyusul yang lainnya. Des terus berteriak karena kesakitan luka di telinganya. Mereka pun bersembunyi di semak-semak. Jordan menanyakan kepada Mason kenapa robot nomor 2 terus menemukan mereka. Hingga akhirnya Mason menyadari kalau mereka terus ditemukan karena model yang dibawa oleh Lip. Setelah itu, Mason langsung membuang modul tersebut. Hal itu membuat Kroger dan Mayor putus asa. Karena hanya lewat model itu, robot nomor 2 bisa melacak keberadaan Mason. Namun, karena jarak mereka tidak terlalu jauh, robot nomor 2 masih berhasil menemukan mereka. Mason segera menyuruh yang lainnya untuk pergi lebih dulu, sedangkan dirinya menemani Des. Namun, Lip tidak mau pergi bersama yang lain. Des yang melihat robot nomor 2 mendekat segera melarikan diri ke arah Wendy. Namun tanpa sengaja, Des menginjak ranjau. Kemudian, robot nomor 2 berhasil menangkap Lip. Mason yang berusaha menyelamatkan Lip terjatuh dan kaki Mason diinjak oleh robot nomor 2 sehingga patah. Tiba-tiba robot nomor 4 datang dan menangkap robot nomor 2. Robot nomor 4 mengunduh data dari robot nomor 2 dan berhasil mematikan komputer milik Kroger dan Mayor. Tidak sampai di situ, robot nomor 4 juga mencabut kepala robot nomor 2. Berpindah ke Jens dan Kroger. Jens berusaha mencari cara agar mereka bisa kabur. Namun, Kroger mengatakan itu mustahil karena mereka diawasi oleh drone dan keselamatan keluarga mereka sedang terancam. Kembali ke Mason dan Lip, robot nomor 4 mengambil kembali modelnya yang dicuri oleh Lip dan berusaha mengunduh data komputer Kroger. Namun, Jens mencabut kabelnya sebelum robot nomor 4 berhasil mengunduh datanya. Sementara itu, robot nomor 4 menanyakan kepada Mason, siapa Mason? Mason mengatakan dirinya Kapten Mason, pasukan khusus Angkatan Laut. Robot nomor 4 kembali bertanya siapa aku. Lip mengatakan tidak tahu, jangan mengganggu kami. Robot nomor 4 lanjut menanyakan apa tujuan Mason. Mason mengatakan tujuannya adalah menyelamatkan nyawa Lip. Robot nomor 4 menanyakan kembali apa pentingnya sebuah kehidupan. Dengan bahasa Vietnam, Lip menjelaskan tanpa kehidupan semuanya tidak akan berarti. Tak lama setelahnya datang robot nomor 3 mengejar robot nomor 4. Kemudian Bowler juga muncul menembak ke Jordan. Mason segera menyuruh semuanya untuk pergi. Setelah itu, Mason dan Bowler beradu tembak. Namun Mason tidak diuntungkan karena kakinya telah terluka. Bowler mendekati Mason. Mason melempar ranjau yang ada di dekatnya, namun tidak mengenai Bowler. Bowler yang hanya terkena serpian ledakan langsung mendekati Mason sambil menodongkan pisaunya. Namun Mason malah mengajak Bowler berduel dengan pisau. Bowler yang merasa tertantang menerima duel tersebut. Saat Bowler mendekati Mason, tiba-tiba robot nomor 4 memegangi robot nomor 3 menangkap kaki Bowler. Lip yang tadi berlari kembali mendatangi Mason bersama yang lainnya. Mereka segera mengangkat Mason dan membawanya pergi. Hingga akhirnya robot nomor 4 yang menangkap kaki Bowler segera mengarahkan robot nomor 3 untuk mengaktifkan mode penghancuran diri. Namun robot nomor 4 sempat menyuruh Mason lari dengan mengatakan kehidupan itu lebih penting. Mason dan yang lain segera bersembunyi di balik batu. Saat robot nomor 4 hampir meledak, Bowler mengeluarkan senjata listrik di dalam tasnya dan berhasil melumpuhkan robot nomor 4. Bowler yang mengira robot nomor 4 sudah berhasil dihentikan berjalan menuju Mason. Namun ternyata robot nomor 4 masih aktif. Tiba-tiba mode penghancuran diri robot nomor 4 menyebabkan ledakan besar dan menewaskan Bowler. Berpindah ke Foster, walaupun ada yang berhasil selamat, namun Foster merasa cukup puas dengan kerja sama robot tersebut dan menyepakati kerjasama bersama Mayor Robert. Mayor kemudian menelpon Kroger dan memuji kinerja mereka. Namun saat telepon dimatikan, Mayor malah meledakkan bom yang ada di ruangan.
dan James yang kebetulan berada di luar ruangan tidak terkena ledakan secara langsung, hanya terluka parah dan berhasil selamat. Lanjut, di sebuah sungai terlihat Jordan, Tin, Wendy, Mason, dan Rip berhasil selamat. Sedangkan di markas pembuatan robot Meyer Robert, ternyata robot nomor 4 belum mati. Sebelum meledakkan dirinya, berhasil meretas sistem Meyer Robert, transfer kesadarannya ke salah satu robot di markas tersebut. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa melihat kalau robot pembunuh saja bisa menjadi cinta kehidupan, sedangkan manusia bisa menjadi robot pembunuh itu sendiri. Semoga dari film ini kita bisa mengambil sisi positifnya.